Ya, selamat pagi semuanya. Baik, di pagi hari ini kita untuk sekarang karena mengikuti perkembangan zaman, kita dituntut untuk bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada yang pernah dengar nggak? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini karakter ya. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Bhinneka. Ya, kalau bhinneka itu berkaitan dengan adat istiadat, kelakuan kita sehari-hari. Nah, kita terapkan di masyarakat agar perbedaan-perbedaan suku, perbedaan asal itu tidak terjadi konflik di antara kita ya. Karena kita di sini rata-ratanya berbeda-beda. Ada yang dari dusun, Jawa, Medan, Jambi, asli Tebo ya. Banyak sekali. Gotong royong ini kebiasaan kita sehari-hari ya. Masyarakat kita di Indonesia maupun di Kabupaten Tebo ini telah menerapkan gotong royong. Seperti ada acara orang rame-rame ya, ambil kayu bersama ke kebun, terus bekerja sama. Kemudian ada Pak, yang berikutnya ada lagi mandiri. Iya. Mandiri dalam segi kegiatan, segi belajar nanti. Belajar di internet secara mandiri, nggak nunggu gurunya yang jelaskan terus. Intinya kalian akses informasi sendiri. Yang berikutnya ada lagi namanya berpikir kritis. Nah, nanti itu diterapkan dalam pembelajaran ya. Jangan kita nerima aja, nerima itu enggak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita harus bisa berpikir kritis. Apa yang tidak setuju, apa yang menurut pendapat kita utarakan nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada namanya kreatif. Nah, ini yang penting ya. Selain berpikir kritis, kita harus kreatif. Kreatif itu bisa mengemukakan ide sendiri, pemikiran sendiri ya. Apa-apa yang kalian dapat di luar, nanti kalian padukan dengan pembelajaran, ada ide yang muncul. Itu namanya kreatif. Nah, itulah 6 profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya kita akan terapkan di pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena tujuan kita adalah membentuk budaya positif ya. Budaya positif saat di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas maupun di lingkungan kalian bermasyarakat. Nanti akan timbul budaya-budaya positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dimana kesepakatan kelas ini bertujuan agar kalian semua bisa menerapkan disiplin. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga nanti akan membentuk kemandirian sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Karena itulah tujuan dari pendidikan Indonesia membentuk masing-masing. Silakan dibuat apa yang diinginkan selama proses pembelajaran di kelas ya. Ditulis di kertas ini, nanti akan kita tempelkan di depan. Nanti akan kita sepakati bersama apa yang menjadi kesepakatan kelas saat kita belajar. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sari ingin membacakan tentang kesepakatan
ciptakan di kelas kita, di lingkungan sekolah maupun kalian di masyarakat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Betung Udara Barat, khususnya Bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru SMP 1 Atap Betung Udara Barat yang sangat saya muliakan. Baik, di sini di mana tujuan saya yaitu mengadakan sosialisasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah atau di lingkungan sekolah kita, di mana dalam kegiatan guru penggerak ini ada beberapa materi yang sudah kami lewatkan nanti. Kemudian nama saya sendiri Dezi Riana SPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tebo, berasal dari SMP 1 Atap Betung Udara Barat. Kemudian fasilitator langsung dari Sulawesi, Ibu Heti Menjine Pangki SPD selaku pengawas SMP ya. Kemudian tenaga praktik Pak Zul Priyanto SPD dari SMK 2 Tebo. Baik, nah ini dalam serangkaian materi yang telah kami pelajari, yang pertama ada filosofi Gajah Dantara, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dan visi dan misi guru penggerak. Terusnya filosofi Gajah Dantara, di mana beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan menuntut sekolah modern yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di dalam pendidikan harus menyesuaikan perkembangan dan zaman, sehingga pendidikan tidak boleh bersifat statis, tapi harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dari pemikiran Ki Hajar Dantara ini ada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif, dan menjalankan peran sebagai pemimpin pelajaran, jadi coach guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak untuk mewujudkan perubahan, maka ada visi merupakan pandangan atau cita-cita ke depan yang dijadikan impian, inspirasi atau motivasi kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah di masa akan datang, serta demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dengan memulai dari diri sendiri dan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang menggali kekuatan positif yang telah dimiliki sekolah dari tahapan bagja. Nah ini materi inti kita pada hari ini, yaitu budaya positif.
yaitu merancang kebiasaan dan kegiatan positif di sekolah sehingga tercipta budaya positif yang sistem pendidikan Merdeka Belajar, keadaan yang nyaman dan aman bagi peserta didik, dan berbentuk profil pelajar Pancasila bisa terlaksana dengan kolaborasi antara warga sekolah, mulai dari guru-guru, kepala sekolah, wali murid yang saling mendukung dan mengembangkan budaya positif di sekolah tersebut. Nah, ini tentang materi konsep pemahaman pada hari ini. Yang pertama ada disiplin positif yang akan membentuk karakter pada anak. Tentunya tujuan adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas, yaitu budaya positif dan nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Maka keyakinan kelas adalah tujuan membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita terapkan sebelum proses pembelajaran. Nah, dengan membuat keputusan bersama kehendak dari siswa, kita sebagai guru cuma memfasilitasi saja apa yang menjadi keinginan siswa tersebut dalam belajar di kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang, diterima, kebebasan dan kesenangan. Kemudian, nah ini akan kita bahas nanti ada posisi kontrol, yaitu sebagai pengukur, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Di mana peran yang paling ideal yaitu posisi sebagai manajer bisa membentuk kesadaran diri intrinsik siswa atau murid. Kemudian terakhir ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, posisi sebagai penghukum. Nah, ini kebiasaan kita dalam keseharian. Ini kalau guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum, seperti kita berkata, patuhi aturan saya, awas, nanti ya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Di situ kita sudah menghukum anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ini cara kita, juga kita lihat cara anaknya. Nah, menghukum dengan nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jadi menunjuk dan menadih. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat datang, kapan bisa tepat waktu. Ini salah satu contoh perkataan kita. Enggak, bukan saya pun masih seperti itu berkadangnya. Ya, ini kita lihat nanti di posisi. Nah, tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Akibat posisi hukum, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari buku atau meja tulisnya. Ini dampaknya ya, posisi hukum. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid itu melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini kalau tingkat SMA, SMK kalau diterapkan seperti ini bahaya ya, karena kita masih SMP, itu masih bisa di anak-anaknya belum terlalu dekat. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sudah membuat anak merasa bersalah ya. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kata-kata yang lembut untuk posisi membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang yang disayanginya. Akibat posisi merasa bersalah, murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam
murid menahan perasaan, tidak seperti murid yang di dalam dengan guru dan hukum, di mana murid bisa menumpukan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti tiba-tiba bisa meletus amarah dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini bahayanya. Kemudian posisi sebagai teman ini boleh kita terapkan. Guru posisi sebagai menggunakan hubungan baik, humor mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya atau demi ibu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan misalnya. Hal negatif dari posisi teman yaitu bisa suatu saat guru tersebut tidak dibantu, maka murid akan kecewa. Itu pasti ya, karena dia menganggap kita sudah menjadi teman. Saya pikir bapak ibu teman saya, murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Hal ini akan mungkin timbul adalah murid akan berpindah ke guru tertentu, tidak mau ke guru lain karena temannya cuma guru itu misalnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, itu jelas kalau posisi sebagai teman. Kemudian keempat, posisi sebagai pemantau. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau, peraturan apa? Bisa kita ajukan ke anak. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu bisa juga kita ajukan sebagai pertanyaan. Kemudian seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri awalnya dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru-guru yang mengontrol murid. Nah, ini ada posisi terakhir, posisi manajer yang harus kita terapkan di kelas atau di lingkungan sekolah. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, pada posisi manajer, kita sebagai manajer, siswa itu akan menemukan solusinya sendiri ya. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kata-kata yang kita gunakan posisi sebagai manajer. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Nah, ini istilahnya curhat kan. Hal yang sudah diperbaiki yaitu penerapan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kesepakatan kelas yang dibangun guru kepala sekolah, murid saling berkolaborasi dan mengembangkan budaya positif tersebut. Yang perlu diperbaiki yaitu guru harus menggunakan posisi sebagai pembuat penghukum dan pembuat merasa bersalah, yang dihilangkan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ini harus dihilangkan. Kemudian selain konsep yang disampaikan dalam model ini, adakah hal yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas didukung oleh komitmen bersama semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, murid dan wali murid tentunya. Sedangkan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan aman, bersih dan rapi, perlu dukungan dari sarana dan prasarana tentunya, sehingga proses pembelajaran di sana dengan baik menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, mungkin itu sosialisasi tentang budaya positif yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu Guru tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru tentang materi yang baru saja dipaparkan. Ya, kepada Bapak Danian kami persilakan. Untuk pertanyaannya ke yang slide berapa ya? Yang profil pelajar Pancasila. Tadi yang budaya positif itu. Untuk pertanyaannya, jelaskan secara spesifik profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana.
Iya, itu diterapkan di SD, SMP, SMA atau SMP aja atau SMA aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dania yang telah memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Untuk seterusnya mungkin kita tampung ya, misalnya pertanyaan dari Ibu Leni. Sebagai pemukul, di sini kita sebagai guru, termasuk saya itu terkadang masih menerapkan posisi penghukum sebagai guru, ya. Terkadang menghardik, kemudian dengan bahasa tubuh menggunakan suara tinggi. Terlepas dari itu semua, bagaimana upaya kita sebagai guru untuk menghindari posisi kita sebagai penghukum, dan upayanya bagaimana? Upaya apa yang harus kita lakukan agar kita menghindar dari posisi sebagai penghukum tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi nggak? Kita cukup 3 pertanyaan aja ya. Terakhir ya kepada Ibu Leni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya Pak Mentor. Yang ingin saya tanyakan adalah posisi sebagai manajer. Kalau yang dijelaskan tadi, posisi sebagai manajer ini seorang guru itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, yang membuat sesuatu bersama murid gitu. Sehingga dari penjelasan tersebut saya berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin belum dapat diserap oleh anak SD, khususnya mungkin bagi saya seperti guru kelas 1 gitu Pak. Nah, kelas rendah atau lebih umumnya. Sehingga yang akan saya tanyakan, yang sempurna tadi posisi guru ini sebagai manajer ya Pak. Sehingga kalau misalnya kami itu guru SD mengajar di kelas rendah, itu kami memakai posisi sebagai manajer ini lebih dijelaskan kembali gitu Pak maksudnya, sehingga nanti kami bisa memposisikan diri kami sebagai manajer, tetapi tidak memakai pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak belum paham gitu. Baik, sudah 3 pertanyaan. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama tentang profil pelajar Pancasila ditanyakan oleh Bapak Dania tadi, di mana profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 nilai atau 6 aspek. Yang pertama beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua nanti ada mandiri, ada gotong royong, ada kebinekaan global, kreatif dan inovatif. Itu 6 komponen profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya boleh diterapkan mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan sampai perguruan tinggi, dimulai dari menerapkan pengenalan ke kelas-kelas PAUD atau TK itu sudah bisa diterapkan. Nah, sekarang kita harus merancang dari 6 aspek tadi. Setiap pembelajaran kita nggak harus ke 6 itu. Misalnya hari ini ingin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kita buat kegiatan itu aja yang di kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu kan sudah termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau ini kita kolaboratif jelas dia dalam diskusi nanti, dia diskusi kelompok, membuat tugas, menyelesaikan tugas, berbagi informasi, itu kan sudah kolaboratif. Intinya kita setiap pembelajaran dan kita menerapkan profil pelajaran Pancasila, nggak sekaligus ya. Pertanyaan kedua tentang posisi manajer ini berkaitan dengan 1 dan 2 ya. Gimana kita memposisikan sebagai penghukum tadi ya, agar kita bisa terhindar dari, bisa berubah hasilnya. Tentunya ini kita harus, yang pertama kita harus mempelajari tentang posisi manajer. Kemudian setelah mempelajari posisi sebagai manajer, kita mulai dari diri sendiri. Dalam menerapkan posisi manajer, tentunya kita mulai dari guru sendiri,
bisa mengontrol emosi, bisa bersikap lembut kepada anak-anak. Kita anggaplah sebagai anak kita sendiri. Kemudian solusinya tadi kalau kita ingin supaya terhindar dari posisi penghukum, kita bisa ambil posisi sebagai pemantau dulu, jangan sebagai manajer. Pemantau bisa. Ini bisa juga kita mantau anaknya dulu. Nggak usah kita langsung ke hakim. Kita mantau, kita catat, baru kita sebagai posisi manajer memanggil ya. Kemudian bisa sebagai teman, tapi harus kita batasi. Temannya selaku teman diskusi aja. Tapi kalau teman main nanti waktu udah bebas. Posisi teman itu masih dibolehkan, tapi ada batasannya. Gitu. Mulai dari diri sendiri berubah, kita mempelajari posisi sebagai pemantau, manajer dan sebagai teman. Gitu. Kemudian yang terakhir itu gimana penerapan di kelas rendah. Nah, kelas rendah itu memang terkadang kita mau bertanya aja, dia nggak nyambung dengan di kelas rendah. Apa yang harus kamu lakukan? Dia kan jujur itu. Nah, gimana kita bisa membuka suara mereka atau membuka hati mereka itu? Untuk memang mereka mencoret-coret punya kawannya, kita tanyakan baik-baik, kita panggil dari hati-hati ya, dengan lembut gitu. Ya merangkul lah. Sehingga anak itu bisa berbicara. Kadang apa yang kita tanyakan, yang dijawab itu yang kelemahan di kelas pertama. Kita harus pandai-pandai lah. Posisi manajer itu nggak harus kita memulai pertanyaan yang susah kepada anak. Kita mulai dari pertanyaan yang mudah sehingga anak itu sadar akan kesalahan diri sendiri. Bukan berubah karena kita guru, tapi berubah karena mereka ingin sendiri berubah. Itu seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat video tentang gimana penerapan posisi sebagai manajer. Ya, mungkin bisa diputar itu saja. Mungkin bisa jadi acuan kita ya. Baik, itu sedikit langkah-langkah tentang penerapan posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi yang pertama nanti kita akan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan atau peraturan yang telah disepakati. Yang terakhir itu validasi tindakan. Tindakan yang salah itu kita tanyakan apakah mereka mengakui kesalahannya. Nah, dari ketiga langkah-langkah tersebut itu bisa aja posisi menstabilkan identitas terakhir bisa. Itu nggak harus berurutan. Baik, untuk sosialisasi pada hari ini cukup sampai di sini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kegelapan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ini ada sedikit video tentang posisi manajer yang digunakan di dalam segitiga restitusi. Mungkin bisa nanti kita tengok video habis ini ya.